Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak lihat kondisi kelasnya masih belum kondusif. Ya, masih banyak sampah-sampah kecil. Silahkan di depan, di samping kanan, kiri, belakang dari meja duduknya tolong dikondisikan dulu. Tolong diambilkan sampah-sampah kecilnya. Sedemikian sehingga pembelajarannya bisa nyaman. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini kondisinya bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Sehatnya menurut bibir ya. Cuma menurut perasaan kita cek. Barangkali ada dari kalian yang mau berbagi terkait perasaan yang sedang dirasakan hari ini. Ada yang mau berbagi perasaan? Berapa orang yang mau berbagi perasaan? Ya, kita mulai dari sini. Apa yang dirasakan hari ini? Kesel. Kesel kenapa? Pakai sama siapa? Aduh. Yang lain? Kenapa? Saya sedang kesal, Pak. Kesal juga. Kenapa? Karena saat jalan sekolah saya dikejar anjing. Saya jadi kesal. Saya keringetan, kesal, Pak. Jadi sama anjing itu. Dikejar anjing, lari dong. Iya, siap. Yang lain? Yang mau berbagi lagi, kenapa? Senang. Kenapa? Dapat tambahan uang ijan sekolah dari? Alhamdulillah. Alfi? Hadir. Alia? Hadir. Citra? Dea? Dinda? Izin. Izin kenapa? Ada acara keluarga. Sekretaris suratnya ada? Ada. Hasna? Ika? Keisha? Malda? Sebelum Bapak jelaskan terkait materinya, Bapak sampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini atau di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini harapannya setelah nanti kalian belajar tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri, diharapkan siswa itu dapat menerapkan konsep perbandingan trigonometri, juga menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri. Sebelum ke materi intinya, Bapak mau mengulas dulu materi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yakni tentang trigonometri itu secara definisi apa, kemudian nanti akan ada perbandingan trigonometrinya apa saja, termasuk sudut istimewa dalam trigonometri. Oke, barangkali ada yang masih ingat tentang definisi trigonometri. Trigonometri itu apa? Apa? Trigonometri siku-siku merupakan nilai perbandingan yang tersemat pada koordinat kartesius ataupun sudut siku-siku. Oke, yang terletak pada koordinat kartesius pada segitiga siku-siku. Oke, sebagai contoh ginilah. Misal suatu hari Dea berangkat ke Paris, lihat menara Eiffel, lagi gabut, mau ngukur tinggi menara Eiffel itu berapa meter, ya. Dea-nya di bawah, mau ngukurnya tinggi atau ujung menara Eiffel, itu masuknya sudut apa? Elevasi atau depresi? Kenapa elevasi? Karena melihat ke atas. Bapak butuh 2 orang untuk menghitung tinggi ruangan ini menggunakan alat bantu atau alat ukur yang bernama klinometer.
Adakah dua orang yang ridho untuk membantu Bapak? Silakan satu lagi. Oke, sok ke depan. Ke depan. Sebelah sini. Sebelum kita mengerjakan soal ini, salah satu contoh soal pemanfaatan perbandingan trigonometri. Oke, Citra sama Syifa, siapa yang mengukur? Sebentar, kita mundurkan. Boleh Citra? Lewat lagi? Ya, anggap aja lagi lompat tinggi ya. Tolong diukurkan 4 meter. Tolong diukurkan 4 meter. Sok. Silahkan. Dari sini juga nggak apa-apa nih. Sok. Terus. Awas. Nah, segitu 2 meter ditandain. Sok maju, 2 meternya di mana? Oke. Di sini? Sok tarik lagi. Dua meter lagi. Nah, tandain 4 meter di mana? Oke. 4 meter. Syifa, silahkan gantikan posisi Citra. Sebelumnya, Syifa tahu tinggi badannya berapa? 150. Oke. Silakan ditempel di ujung mata. Kemudian ujung klinometernya tempelkan di ujung dinding, di keker. Oke, Citra berapa tuh? 65. 55. Oke. Nah, udah simpan dulu. Tadi yang diketahui apa aja? 1, jarak dari objek ke pengamat berapa? 4 meter. Bapak akan lihatkan dulu video lain juga sama terkait dengan penerapan perbandingan trigonometri. Ya, silakan untuk disimak. Sahabat mau belajar, seringkali kita melihat gedung berdatar langit, gunung yang tinggi, tebing di tepi pantai, dan pesawat yang terbang tinggi. Pernahkah kalian berpikir? Untuk selanjutnya, untuk pemahaman lebih jauh terkait pemanfaatan perbandingan trigonometri, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya. Pengelompokannya disesuaikan dengan hasil diagnosa tes awal kalian. Silakan. Kemarin itu 5 kelompok ya? Ya, silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya.
Nah, nanti si hasilnya ditambahkan dengan tinggi ini. Ya, cari dulu jaraknya berapa, sudut yang terbentuknya berapa, dan pakai perbandingannya apa. Cari dulu apa yang diketahui dari soalnya. Soal kelompok berapa ya teh? 4. Kelompok 4. Nah, cari dulu jaraknya berapa, sudutnya berapa, sudutnya elevasi atau depresi, dicek dulu. Tadi kalau elevasi kemana? Ke atas. Kalau depresi ke bawah. Nah, barulah nanti cari perbandingannya pakai apa? Dari sisi yang diketahui. Kalau desa berarti tan, kalau sami itu kos, kalau sin demi. Sok dicari dulu jaraknya berapa, sudutnya berapa. Ya. Dikali silang. Ya, pasti dikali silang. Tapi cari dulu hasil dari sin, kos atau tannya dulu. Misal sin berapa derajat, baru dikali silang. Setelah dikali silang, baru dicari yang mau dicarinya. Ya. Silahkan. Asalkan 45 itu berarti 1 Ya. Kalau bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya udah. Meskipun hasilnya besar, berarti itu hasilnya. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Ya. Jadi hasilnya sekotak 1,75 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aku akan menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan oleh Bapak. Sebelumnya kita harus selesaikan dulu. Dari soalnya diketahui tiang bendera yang tingginya 12 meter diamati dari 2 tempat, dari tempat A dan tempat B. Jika diketahui besar sudut A adalah 60 dan besar sudut B adalah 30 derajat, maka jarak A dan B adalah berapa? Karena di sini yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita menggunakan perbandingan tan. Tan sama dengan depan per samping. Yang pertama kita hitung dari tempat A. Tan 60. Depannya diketahui 12. Dari samping ditanyakan jarak dari antara A ke tinggi tiang bendera. Tan 60 adalah angka 3, kemudian 12 dan A ke B. Di sini kita bisa langsung kali silang, jadi angka 3 dikali A ke B sama dengan 12. Angka B sama dengan 12 dibagi akar 3. Di sini kita bisa langsung dirasionalkan, jadi dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3 per 3. 12 akar 3 dibagi 3 sama dengan 4 akar 3. Ini adalah jarak dari A ke tiang bendera. Yang kedua kita hitung jarak dari tempat B ke tiang bendera. Rumusnya masih sama. Tan 30 sama dengan 12 per jarak antara B ke tiang bendera. Tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Sama dikali silang juga 1/3 akar 3 dikali B ke B sama dengan 12. BCD sama dengan 12 dibagi akar 3 per 3. Hasilnya adalah 36 per akar 3. Di sini dirasionalkan lagi, jadi
dikali akar 3 per akar 3, hasilnya 36 akar 3 per 36 akar 3 per 3 sama dengan 12 akar 3. Yang ditanyakan adalah jarak dari antara A ke B, maka tinggal dikurangi. Belas akar 3 dikurangi 4 akar 3. Jawabannya 8 akar 3. Apa sendiri ada yang ditanyakan? Silakan yang mau nanya. Boleh kalau mau B-nya disebutkan berapa? B dipilih di sini bisa asalkan jaraknya tetap dan sudutnya sama. Ada lagi yang menunjukkan? Ya, jadi pertanyaannya adalah bolehkah si B-nya pindah ke sebelah kanan ya? Jawabannya boleh, asalkan jaraknya tetap dan sudutnya sama. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup. Bisa dipahami? Bisa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Hasna. Ya, silakan Hasna untuk kembali ke tempat. Kelompok 2 mau diwakili oleh Malda, silahkan. Boleh dihapus dulu Malda. Nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam di sini saya akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan pada kelompok 2. Di sini yang diketahuinya adalah sebuah mobil pemadam kebakaran. Nampak saja ini mobil pemadam kebakaran bertangga. Lalu yang diketahuinya panjang maksimum tangga itu, ini panjang maksimum tangga adalah 10 meter. Lalu ini apartemennya. Lalu kita ketahui juga panjang dasar tangga itu ini 2,5. Lalu kita akan mengoperasikannya dengan SIM, yang mana rumusnya adalah ini. Lalu ini sudut elevasinya adalah 45 derajat. Lalu sini 45 derajat, karena depannya yang ditanyakan apartemen, lalu miringnya 10 meter. 45 dari setengah 82 sama ini sama dengan 1/2 dan 2 dari sini sama dengan 2 atau 7,07. Jadi 0,07 ini bukan hasil akhir karena belum ditambahkan dengan 2,5. Lalu tambahkan dengan 2,5. 9,5.
hasil akhir tanggal pemadam kebakaran dapat sampai pada apartemen adalah 9,5 detik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Malda. Ada yang mau tanyakan? Oh, ada yang nanya. Silakan. Kenapa penjelasan ini makasih? Karena yang diketahuinya adalah sisi depan sama sisi miring. Ada lagi? Cukup? Bisa dipahami? Kenapa pakai sin? Depan dan miring. Oke, tepuk tangan buat Malda. Oke. Untuk pengetahuannya silakan. Ini dikerjakan. Ini dikerjakan satu oleh berdua. Silakan. Satu oleh berdua. Tapi dikerjakan di buku masing-masing ya. Dikerjakan di buku masing-masing. Oke. Hari ini belajar apa? Pemanfaatan perbandingan trigonometri. Oke. Bagaimana apa saja yang kalian dapatkan di pelajaran hari ini? Satu, yang berkaitan dengan masalah aplikasi perbandingan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Ternyata perbandingan trigonometri bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita simpulkan bersama-sama apa saja yang kita dapatkan di pertemuan hari ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang menyampaikan terkait kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di hari ini. Ada? Dalam penyelesaian pemanfaatan perbandingan trigonometri, Ya. perlu diperhatikan yang namanya sudut evaluasi, sudut depresi, dengan perbandingan trigonometrik dan sudut istimewa pada trigonometri. Sudut elevasi, depresi, sama perbandingan sama sudut istimewa. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Apa? Pemanfaatan perbandingan trigonometri dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencari ketinggian suatu benda pada bidang datar hanya dengan mengetahui sudut kemiringan dan jarak pengamat terhadap benda tersebut. Oh, lebih ke penerapannya ya. Oke. Ada lagi? Apa? Pemanfaatan perbandingan trigonometri memungkinkan kita untuk bisa menghitung ketinggian berbagai objek seperti gedung, bangunan, pohon, dan lain sebagainya. Oh, sama lebih ke penerapannya. Ada lagi mungkin? Apa? Pemanfaatan perbandingan trigonometri berguna untuk menggambarkan dan mengukur hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Perbandingan trigonometri dilakukan dengan membandingkan antara segitiga siku-siku dari salah satu sudut segitiga. Sudut segitiga. Oke, ada lagi? Apa? Pemanfaatan perbandingan trigonometri dalam arsitektur, navigasi, astronomi, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ada lagi? Cukup? Oke, betul ya. Bahwasannya pemanfaatan perbandingan trigonometri itu akan sangat berkaitan dengan 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, atau kebalikannya, baik itu kosekan, sekan, atau kotangan. Ya. Kemudian dalam pemanfaatan perbandingan trigonometri pun harus diperhatikan ada 2 sudut ya. Ada sudut elevasi sama depresi. Itu sangat berpengaruh dalam perhitungan nanti atau penerapan si pemanfaatan perbandingan trigonometrinya. Kemudian yang ketiga, betul, nilai-nilai dalam sudut istimewa juga harus dihafalkan. Karena nanti dalam perhitungannya ada beberapa soal yang menggunakan sudut istimewa. Tapi bisa dipahami ya untuk kegiatan hari ini? Ada yang akan ditanyakan lagi? Cukup ya. Nanti bukunya tolong di kemeja bapakan, dikekantorkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita ke ulangan harian ya. Karena di minggu kemarin kita membahas tentang perbandingan trigonometri juga sudut istimewa.
kemudian hari ini ke aplikasinya. Bisa dipahami ya? Nah, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Tetap semangat belajar apapun kondisinya. Dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.